Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaldin. Jabatan fungsional saya analis survei, pengukuran, dan pemetaan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai dasar ASN, bagian kedua. Pada bagian pertama, kita sudah membahas mengenai nilai aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Sebelum kita membahas pengertian komitmen mutu, kita harus mengetahui apa itu komitmen. Komitmen adalah janji yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok yang tercermin dalam tindakannya. Sedangkan mutu adalah keseluruhan dari ciri atau karakteristik produk atau jasa dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Sedangkan komitmen mutu ialah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintahan. Adapun konsep komitmen mutu yang pertama yaitu efektivitas, mengenai tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisiensi, yang merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan. Yang ketiga, inovasi, yaitu gagasan kreatif yang lahir dari hasil pemikiran individu akan mendorong munculnya berbagai prakarsa sehingga dapat memperkaya program kerja dan memunculkan diferensiasi produk atau jasa. Sedangkan yang terakhir, mutu, mengenai nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya. Nilai dasar orientasi mutu yaitu komitmen pada kepuasan konsumer, cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan yang terakhir perbaikan berkelanjutan. Ada 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan dengan baik, yaitu menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran. Yang ketujuh, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, dan yang terakhir, menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Selanjutnya, pembahasan mengenai anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang. Adapun jenis-jenis korupsi yaitu kerugian keuangan negara, yang kedua suap menyuap, yang ketiga penggelapan dalam jabatan, yang keempat pemerasan, yang kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir
Adapun tipologi korupsi yang pertama, white collar crime. Pelaku korupsi ini adalah orang-orang profesional mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dan terhormat dalam pekerjaannya. Perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan negara secara luas. Yang kedua, invisible crime, yaitu kejahatan yang tidak tampak. Kejahatan ini berlindung di balik asas legalitas karena kesulitan pembuktian disebabkan tidak adanya aturan undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut. Sedangkan low visibility, yaitu kejahatan yang sulit pembuktiannya secara yuridis karena perbuatan tersebut tertutup dalam pekerjaan formal dalam batasan kewenangannya. Selanjutnya, extraordinary crime, yaitu modus operandi yang sangat canggih dan luar biasa sehingga kejahatan itu baru dirasakan dan diketahui setelah waktu yang lama. Selanjutnya, well-framed crime, kejahatan yang terjadi dalam suatu negara yang pertumbuhan ekonominya yang sangat tinggi dan kehidupan masyarakatnya yang sudah makmur, misalnya banking crime. Yang keenam, public power, economic power, yaitu kejahatan ini masuk dalam kategori pelaksanaan yang sulit terjangkau hukum, yang mana penguasa melakukan penyalahgunaan kewenangan. Dan yang terakhir yaitu profesional fringe violator, kejahatan korupsi di lingkungan profesi, sehingga kejahatan ini sering disebut kejahatan profesional karir, mencakup berbagai dimensi lapangan kerja yang melibatkan keahlian dalam aksi kejahatannya. Untuk memerangi korupsi, kita harus mengetahui nilai dasar anti korupsi. Yang pertama, jujur. Yang kedua, peduli. Ketiga, mandiri. Keempat, disiplin. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kerja keras. Ketujuh, sederhana. Kedelapan, berani. Dan kesembilan, adil. Kita sebagai ASN harus mampu menginternalisasikan integritas dalam diri kita melalui lingkungan yang berintegritas, misalnya memperbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Selanjutnya, proteksi integritas, yaitu kita pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran kita. Dan yang terakhir, perubahan sistem nilai, misalnya jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai agar negatif dapat dihapuskan dan diganti dengan yang positif. Dalam upaya membangun sistem integritas, maka diperlukan 3 hal, yaitu reframing culture. Pada tahapan ini, kita melakukan perubahan pada konteks berpikir. Dapat juga dilakukan dengan cara sikap, perilaku, dan kompetensi negatif digabungkan dengan konteks negatif, maka akan menghasilkan sikap, perilaku, dan kompetensi positif. Kemudian hasilnya dikunci menjadi suatu kesatuan yang kuat tertanam pada bawah sadar kita. Yang kedua, seeding of integrity. Kekuatan kontrol internal atau nurani lebih kuat pengaruhnya dibanding dengan stimulus wow efek korupsi dan akan memunculkan kecenderungan integritas. Yang ketiga, sistem integritas organisasi. Sistem integritas merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani dan lingkungan. Oh iya, sebelum kita akhiri pembahasan mengenai anti korupsi, kita harus ucapkan dan amalkan. Katakan tidak pada korupsi. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai nilai-nilai dasar ASN. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.